Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Oke. Kita lanjut. Kalau sebelum-sebelumnya kita bioinformatika ini hanya membuka database, gitu ya. Kita belum bekerja dengan hasil penelitian kita sendiri, gitu ya. Nah, mulai hari ini kita akan bekerja dengan hasil penelitian kita sendiri. Apa itu ya? Kita memulai dengan sequence yang kita dapatkan ya dari suatu hasil PCR misalnya ya, baik PCR konvensional maupun qRT-PCR atau real time PCR. Ini menghasilkan suatu sequence ya, isinya adalah urutan basa DNA. Nah, ini kita baca, ini akan kita baca ya. Misalnya hasil PCR kita dapatkan 500 pasang basa. Nah, 500 pasang basa itu urutan basanya seperti apa? Nah, maka ini dari hasil PCR, ini akan kita lanjut ke proses sequencing. How to get sequence sudah ya di sebelum UTS ya. Bagaimana cara kita mendapatkan sequence? Sudah ya. Dari PCR kita ke sequencing. Ada proses apa dulu? Halo. Halo, kalian sudah di kelas? Ya, halo Ibu. Halo Bu. Ya, kalian waktu rekayasa genetika kan udah belajar sampai PCR ya? Iya Bu. Terus hasil PCR itu berupa apa sih? Hasil PCR berupa apa yang kalian lihat? Yang kalian dapatkan dari hasil PCR itu berupa apa? Berupa sel kah? Berupa pita DNA kah? Berupa urutan DNA kah? Atau yang lain? Urutan DNA Bu. Pita DNA ya. Berupa pita-pita DNA yang kalian lihat lewat elektroforesis, skill agarus. Nah, urutan basa DNA-nya seperti apa? Bisakah kita lihat dari hasil PCR itu, baik PCR yang konvensional maupun real time PCR? Bisa nggak kita tahu urutan basanya apa dari hasil proses PCR, baik konven maupun real time? Bisa ya? Hah? Sudah apa belum? Bisa tahu nggak kita urutan basa DNA di pita DNA yang kita dapat hasil elektroforesis itu, kita sudah tahu belum sih urutan nukleotidanya seperti apa? Belum Bu. Belum bisa kita ya.
Yang kita dapatkan hanya pita DNA saja. Kalau hasil PCR konvensional dilanjut elektroforesis, hasilnya adalah pita DNA saja. Kalau itu real time PCR, hasilnya adalah suatu grafik yang menunjukkan bahwa DNA kita berhasil diamplifikasi. Tapi urutan nukleotidanya bagaimana kan kita belum tahu. Nah, untuk tahu urutan basanya seperti apa, dilakukan proses apa? Sequencing ya. Sequencing. Ya, proses sequencing. Nah, bagaimana dari produk PCR ke sequencing sampai mendapatkan sampai mendapatkan urutan basa sudah diberikan kan? Sudah, Bu. Gimana caranya? Pakai 2 metode itu ya, Bu. Kalau tidak salah, yang Sanger dan Maxam Gilbert itu ya, Bu. Metode sequencingnya, metode dasarnya ada 2, betul kan David? Ada metode Sanger, ada metode Maxam Gilbert. Ya, dari 2 metode itu yang kemudian berkembang sampai saat ini adalah metode Sanger. Ya, metode Sanger kemudian dioptimalkan, ya, dioptimasi dengan menggunakan senyawa-senyawa penanda warna gitu ya, sehingga dalam satu cuk untuk sequencing itu sudah bisa didapatkan urutan basa DNA secara langsung meliputi 4 basa yang ada pada DNA, adenin, guanin, sitosin, timin. Itu kalau bahan dasarnya DNA. Kalau yang mau dicari RNA ya bisa langsung terbaca adenin, urasil, sitosin, guanin. Gitu. Ya. Nah, dari produk PCR sebelum ke proses sequencing, ya, proses sequencingnya betul melalui metode tadi yang berkembang sekarang adalah metode Sanger, ya, dengan automatisasi, ya. Dari produk PCR itu kita murnikan lagi dulu, ya, dimurnikan dulu dengan suatu enzim yang namanya enzim exostab. Enzim exostab, enzim yang menghilangkan komponen-komponen yang digunakan pada saat PCR. Saat PCR itu kita butuh apa saja sih? Terus butuh apa? Nanti pelajari lagi rekayasa genetikanya ya. Saat PCR kita butuh template jelas, kita butuh Taq polimerase, kita butuh DNTP dan sebagainya. Nah, pada saat kita akan sequencing, enzim Taq polimerase dan teman-temannya itu harus kita bersihkan dulu gitu. Nah, ini digunakan enzim exostab tadi. Lalu nanti masuk ke suatu mesin pembaca, mesin sequencer, akan terbaca urutan basa nukleotida kita. Dan urutan nukleotida inilah yang akan dikirimkan ke kita melalui email, ya, menjadi bahan baku penelitian kita, gitu ya. Kita punya sequence. Nah, sequence inilah yang kemudian akan kita lakukan proses analisis. Hari ini topik kita adalah analisis sequence, gitu ya. Nah, untuk analisis sequence nukleotida ini akan kita terima dalam format .ab1 ya. Jadi tidak dalam format Word ataupun PDF ataupun JPEG dan sebagainya, tapi dalam format .ab1, titik AB1. Nah, format ini hanya bisa dibuka dengan aplikasi, ya, tidak bisa dibuka dengan Microsoft Word atau Office. Nah, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka .ab1 ini adalah BioEdit. Oleh karena itu, tadi saya pesankan pada Mbak Retno untuk mendownload BioEdit. Sekarang kalian sudah punya aplikasi BioEdit semua atau belum? Saya sudah, Bu.
Dari saya sudah, Ibu. Alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah punya aplikasi bioedit, nanti kalau kalian bekerja dengan Sequence, kalian sudah bisa membukanya ya. Kalau belum ya kalian udah punya Sequence nggak bisa dibuka gitu. Aplikasi selain bioedit yang bisa digunakan untuk analisis nantinya, analisis lebih lanjut, itu adalah Mega. Ya. Sudah download Meganya? Saya sudah. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang mari kita masuk ke analisis sequence ya. Analisis sequence. Apa itu? Tadi sudah ya, membaca urutan bahasa nukleotida DNA atau RNA yang kita dapatkan dari hasil PCR. Ini apa? Bioedit dan Mega. Mega itu saat ini sudah sampai Mega 11 bahkan ya. Mega yang bisa digunakan adalah mulai Mega 5. Jadi kalau misalnya laptop kalian tidak bisa untuk mendownload Mega 10 atau 11, pakai Mega 5 cukup bisa dipakai ya. Kalau Mega yang sebelumnya itu belum banyak menunya, jadi masih sulit untuk melakukan analisis sequence ini. Ini kalau tidak saya slideshow cukup jelas ya, tulisannya masih besar-besar ya. Jelas, Ibu. Masih cukup terlihat, Ibu. Ya, baik. Pembacaan sequence ini dalam format .fp1 seperti ini. Apa yang diterima? Yang diterima dari program ini .fp1 yang terlihat oleh bioedit ini adalah suatu kromatogram namanya. Ya. Di sini kita lihat, ini misalnya file-file FP1 gitu ya. Kalau kita klik, kita buka, kalau kita sudah punya bioedit langsung keluar seperti ini. Nah ini namanya kromatogram. Ya. Ini bisa saya panjangkan, pendekkan, gitu nggak apa-apa ya. Di sini ada hasil pembacaan basa-basa nukleotida kita. Nah, basa nitrogen itu ada apa saja sih? Basa nitrogen DNA itu ada apa saja sih? Adenin, guanin, urasil. Ada adenin, guanin, sitosin, timin. Tapi di sini kok ada N ya? Apa itu N? N bahasa nukleotida, Ibu. Bahasa N. Apa benar, Bu? Tidak apa. N ini bahasa nukleotida yang mesin nggak tahu gitu ya. Mesinnya bingung. Kenapa mesinnya bingung? Karena dari hasil pembacaan itu tidak ada yang strict muncul sebagai peak yang baik gitu ya. Jadi ini adalah hasil sequencing. Sequencing ini mengikuti metode Sanger yang diautomatisasi, metode Sanger yang dikembangkan ya dengan otomatisasi, diberi penanda warna dan tutup sudah bisa langsung muncul warna-warni yang berbeda yang menunjukkan bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya. Kalau di dalam suatu hasil kromatogram itu puncaknya jelas, ada salah satu puncak yang jelas gitu ya. Nah, ini bahasa nitrogennya
dengan cukup jelas. Ya, misalnya, oh ini yang muncul warna hitam nih, yang berfluoresensi yang warna hitam. Warna hitam itu menunjukkan basa guanin. Nah, di sini berarti guanin. Ini juga ada hitam lagi yang naik, ya peaknya yang tinggi adalah hitam, berarti ini guanin lagi. Ini juga ada yang naik hitam tinggi, berarti ini guanin lagi. Walaupun di sini ada tampilan warna biru yang di bawah, kelihatan nggak? Kelihatan Terlihat ya? Ibu. Terlihat, Ya. Bu. Kita besarkan bisa kok biar lebih terlihat. Ya. Baik. Ini tadi ya G. Nah, kalau yang N ini adalah yang di situ ada banyak warna muncul gitu ya dalam satu titik pembacaan. Misalnya di sini, ini di titik ini yang hitam muncul mau naik, yang merah ini juga mencapai puncak, tapi puncaknya kecil sekali gitu ya, ditindih oleh yang hijau sama yang merah hitam, yang merah ditindih oleh yang hijau sama yang hitam. Nah ini mesin tidak bisa membaca sekuensi itu dengan jelas, dia menyerah gitu ya, dia membacanya sebagai N. Demikian juga di sini nih masih N karena di sini merahnya mulai menurun sih gitu, tapi kemudian nanti naik lagi, dia masih bingung. Kemudian di sini juga masih N karena di sini yang bawah itu ada mulai muncul yang biru naik. Nah, ini masih N, terbaca sebagai N. Kalau dia sudah mulai bisa membaca dengan baik, dia akan membaca dengan baik G misalnya di sini. Walaupun demikian, G di sini ini masih di tengah pita yang ruwet. Ini ya, ini berarti masih agak meragukan gitu ya, apakah terbaca dengan baik atau tidak. Nah, mulai yang di sini, G di sini, nah ini setiap peak sudah mulai muncul peak dengan cukup baik ya. Peaknya hanya satu gitu ya, dan cukup tinggi. Nah ini bisa terbaca dengan baik. Grafik pembacaan hasil sequencing DNA atau RNA ini disebut kromatogram. Kromatogram yang baik adalah kalau peak-peaknya ini bisa terlihat dengan jelas semuanya sehingga terbaca semua sebagai GATC. Ya. Sedangkan kalau banyak N-nya, banyak yang tidak ya, tidak yang kromatogramnya dikatakan kromatogram yang tidak cukup baik. Kenapa kok tidak cukup baik? Nah bisa jadi pada saat proses PCR itu ya, masih terbawa kontaminan. Nah, itu apa namanya, hasil pembacaan kita DNA-nya nanti akan tidak baik. Nah, ini cukup bagus yang ini ya. Nah, ini kromatogram namanya. Terus dalam proses sequencing ya, kita membaca sequence dari hasil PCR kita. Nah, PCR kita kalau PCR itu kan biasanya menggunakan sepasang primer kan. Nah, kalau PCR kita pendek itu pakai satu primer saja, kemudian dibaca hasil sequence-nya itu dengan satu primer saja masih nggak apa-apa sih. Misalnya hasil real time PCR 200 basa itu masih bisa dengan satu primer saja. Tapi kalau kita
menganalisis sekuensi yang cukup panjang di atas 600 bahasa nukleotida, sebaiknya kita menggunakan sepasang primer. Analisis sekuensinya juga sekuens dari sequence forward itu seperti apa, kemudian hasil pembacaan dari sequence reverse itu seperti apa, kemudian nanti disesuaikan ya, jadi disamakan gitu ya, sama nggak ya, dicek ya, sama nggak ya antara hasil dari primer forward dengan hasil pembacaan dari primer reverse. Nah, proses penyesuaian hasil pembacaan dari sepasang primer ini namanya contig. Contig bisa dilakukan langsung menggunakan bioedit, bisa juga kita menggunakan aplikasi lain, misalnya Mega. Gitu. Nah, contig ini adalah analisis sekuens yang paling dasar yang harus kita kuasai. Nah, setelah contig selesai, kita bisa melanjutkan ke analisis lebih lanjut. Ya, misalnya BLAST kan sudah diajarin kalian, BLAST mau mencari spesies terdekat di antara sekuens dan basis data, mau mencari kesesuaian antara sekuens yang kita dapat dengan basis data atau database. Nah, untuk proses BLAST ini nanti dari aplikasi bioedit atau Mega akan terlink, ya, akan terhubung oleh basis data, terhubung dengan basis data NCBI. Kemudian nanti kalau kita akan melihat kesesuaian sekuens kita dari berbagai basis data, kita bisa melakukan proses alignment atau penyejajaran. Proses alignment atau penyejajaran ini menggunakan algoritma Pastel atau Muscle. Ini bisa kita lakukan dari Mega misalnya. Lalu analisis lebih lanjut lagi, kita bisa mencari hubungan kekerabatan dan evolusi antara sekuens kita dengan sekuens-sekuens lainnya dalam database, ya, melalui penyusunan pohon filogenetik. Ini juga bisa kita lakukan dengan Mega. Mega ini aplikasi yang paling apa, ada yang lain, aplikasi yang lain juga banyak, kayak DNA Baser bisa, DNA Baser, DNA Star, kemudian kalau pohon filogenetik bisa dengan PAUK misalnya, ya, Philip juga bisa. Nah, ini tadi format seperti ini. Ini kromatogramnya. Ini. Setelah dikontek nanti hasil penyesuaian sekuens dalam bisa disimpan. Apakah di sini kita akan mencari apakah urutan basa nukleotida kita ini memiliki kesamaan dengan basis data. Ya, nanti kita cari di website NCBI, akan terhubung dengan NCBI dengan cara kalau pakai Mega do BLAST. Jadi, Halo Ibu, Di Vernia. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar Ibu.
Apakah saya sudah kembali? Sudah Ibu. Sudah terdengar kembali, Bu. Oke. Ya, tadi sampai apa ya? Tadi kalian bisa mendengar saya sampai apa? Saya share screen lagi ya. Ini ya. Jelas kan kalian sudah. Saya ulang sedikit saja ya, Blas. Ya. Baik, Ya. Bu. Oke. Ini sudah terlihat. Sudah, Bu. Terlihat. Sudah, Ibu. Terlihat, Ibu. Tujuan penelitian kita itu apa sih? Nanti hasil kita seperti apa gitu ya. Kalau hasil analisis sequence kita ini akan kita gunakan untuk deteksi gen, ya, misalnya saya mau lihat gen penyandi insulin dari manusia sehat, Bu. Kalau demikian berarti nanti urutan basanya itu harusnya sesuai dengan basis data gen penyandi insulin pada human atau manusia gitu ya. Tapi kalau kita itu nanti tujuan penelitian kita adalah mau mengidentifikasi, misalnya saya mau mengeksplorasi bakteri penambat N dari rhizosfer pertanian kentang misalnya. Nah, kemudian kita dapatkan bakterinya, lalu kita analisis molekuler, ya kita dapatkan urutan basanya gitu ya, urutan basanya, lalu kita sequencing. Nah, hasil sequence kita mungkin tidak sesuai dengan basis data, nggak apa-apa gitu. Jangan kemudian berkecil hati. Bu, saya kok nggak mendapatkan kesesuaian 100% dengan basis data. Tidak apa-apa, itu justru kalau tujuan kalian untuk identifikasi, itu justru peluang untuk memperoleh spesies atau strain yang baru. Ini itu hasil ablasnya. Ya. Untuk proses pencarian homologi antara sequence kita dengan basis data, kita menggunakan alignment, kita menggunakan proses alignment. Ya. Kalau hanya dua sequence yang akan kita bandingkan atau kita sesuaikan atau kita cari homologinya, maka proses alignment-nya ini disebut local alignment. Kalau kita menggunakan banyak sequence untuk dianalisis kesamaannya, ya baik sequence kita yang banyak, kemudian sequence database-nya satu, maupun sebaliknya kita cuma punya satu sequence, tapi kita mau menganalisis, kita bandingkan dengan banyak database, ini namanya multiple. Pada proses ini, ya, pada proses alignment ini, nanti yang kita dapatkan adalah adanya homologi, similarity, atau identity. Kalau misalnya di sini kita bisa membandingkan baik DNA, RNA maupun asam amino. Ya. Ya, ini di slide saya ini saya kopas gen home A dan home B gitu ya. Ini isinya adalah asam amino. Jadi kalau asam amino itu tidak adenin, guanin, sitosin, timin, tapi bisa disingkat dalam satu huruf G, H, A, D, H, K, G, T dan sebagainya misalnya. Misalnya G itu glutamin, B itu valin.
Nah, ini kita lihat hasil penjajaran kita. Kalau sama persis, ini terlihat nggak tanda-tandanya? Slide atau ngomong. Lihat ini. Kalau sama persis, ini namanya identik. Nah, kalau kita diminta mencari berapa sih tingkat kesamaan atau identity dari urutan bahasa kita dibandingkan dengan database, kita cari yang sama persis. Nah, ini yang sama persis, oke, dengan G, H dengan H, kemudian di sini H dengan H, kemudian G dengan G, T dengan T. Nah, ini yang identik. Yang identik berapa? Dihitung berapa yang sama persis dibandingkan dengan sequence panjang total sequence. Nah, di sini yang sama adalah 6 dari 10 urutan, ya, berarti identitinya adalah 60%. Nah, kemudian ada mungkin basa nitrogen, mungkin juga asam amino yang mirip, ya. Mirip itu misalnya kalau asam amino sama-sama polar bermuatan positif atau sama-sama bermuatan negatif, nah itu namanya similar, walaupun nama asam aminonya beda. Kalau pada DNA atau RNA, misalnya sama-sama purin atau sama-sama pirimidin, nah itu namanya similar. Similar ditandai dengan titik 2 seperti ini. Nah, mirip, yang mirip itu adalah yang identik ditambah dengan yang menyerupai, ya. Maka di sini yang identik tadi 6, yang menyerupai itu ada 2, berarti similarity-nya adalah 80%. Nah, kalau memiliki tingkat identitas 60%, 80%, berarti ada kesamaan nggak sih antara mereka? Kesamaan antara dua sequence secara total itu disebut sebagai homologi. Nanti akan dihubungkan dengan, atau istilah homologi ini akan berhubungan dengan adanya hubungan kekerabatan dengan tetuanya. Dua sequence atau lebih yang memiliki identity dan similarity, ini dikatakan dia memiliki homologi, ya. Dua sequence itu memiliki homologi satu sama lain. Kalau tidak ada yang sama sekali atau tidak ada yang mirip sama sekali, berarti tidak homolog, ya, tidak ada homologinya. Nah, untuk dari dua sequence, ini namanya multiple sequence alignment, ya, bisa digunakan untuk identifikasi spesies, bisa untuk analisis kekerabatan, bisa untuk analisis hubungan evolusi, bisa untuk penyusunan probe atau primer DNA bagi PCR yang spesifik, dan bisa untuk memperkirakan kesamaan struktur protein kalau yang kita lakukan MSA itu adalah asam aminonya. Algoritma yang digunakan dalam penjajaran ini bisa menggunakan Klastel ataupun Muscle. Duanya adalah algoritma yang disusun oleh teman-teman di matematika, ya. Dua-duanya bisa kita gunakan, walaupun katanya untuk Muscle itu lebih akurat. Ya. Hasil MSA itu seperti ini, ya, hasil pembacaan penjajaran antara berbagai sequence dari berbagai organisme. Ini contohnya adalah asam amino penyusun protein albumin, ya, pada
kucing, anjing, human, dan ayam. Ini kita lihat sekuens awalnya dulu ya. Misalnya sekuens dari kucing kita dapatkan ini, sekuens dari anjing kita dapatkan ini asam aminonya, sekuens dari human kita dapatkan ini, chicken kita dapatkan ini. Ya. Sebelum proses alignment, alignmentnya multiple karena ini ada 4. Maka kita agak sulit gitu, yang ini yang sama mana ya, yang beda mana ya. Tapi setelah kita lakukan multiple sequence alignment, yang bawah ini nanti akan lebih tampak gitu ya. Sequence yang sama ini akan terwarnai dengan warna yang sama gitu ya. Di sini misalnya M itu ungu, K itu biru, N itu agak coklat, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau sebelum penyejajaran, ini urutannya sudah semuanya terbaca gitu ya. Tapi setelah penyejajaran bisa jadi ya ada urutan yang kemudian seperti terpisah. Nah, ini ditandai dengan strip-strip. Strip ini menunjukkan adanya gap atau celah. Apa maksudnya gap atau celah? Gap atau celah ini adalah urutan yang tidak dijumpai ya, dibandingkan dengan sekuens lainnya atau sekuens dari database. Ya, di sini kita lihat pada cat, dog, dan human itu setelah asam amino YSR, ya, setelah asam amino YSR ini ada strip-strip gitu ya. Tetapi di chicken setelah asam amino TSR, jadi T ini menjadi suatu asam amino yang spesifik untuk chicken ya, karena di mamalia itu asam aminonya Y semua, tapi di chicken itu T. Nah, setelah itu ada SR sama. Nah, kemudian di sini ada asam amino lain ya, NLQ. Kemudian RFA dan seterusnya. Nah, ternyata 3 sekuens ini tidak dijumpai pada yang mamalia. Maka yang di mamalia ini muncul sebagai gap atau celah. Nah, kemudian yang di sini ada muncul hasil penyejajaran ini semua, ya, tapi yang setelah gap ini ada asam amino mamalia di Ankes ya, dan seterusnya. Nah, dari sini, dari hasil penyejajaran ini kita bisa lihat identity dan similarity-nya. Misalnya di sini yang terwarnai hijau cerah, inilah yang menunjukkan identity ya, identik. Kemudian di sini ada yang benar tidak sekali. Ini juga yang benar-benar tidak sekali, tidak sekali. Ya. Ini sudah tadi ya, urutan bahasa yang sama antar sampel itu tandanya asterisk atau warna yang sama. Tandanya main itu menunjukkan gap atau celah. Nah, nanti kalau kalian mau menggunakan apa namanya sekuens ini untuk analisis lebih lanjut, hasil penyejajaran ini ya, ini mungkin di sini hasil penyejajaran yang sudah rapi ya, sama kanan kirinya, tapi di depan M ini pada cat ini masih ada 3 asam amino lagi, sedangkan pada dog masih ada 5, di human masih ada 10, di chicken sudah nggak ada, ini paling depan gitu ya. Yang di sini juga beda-beda panjangnya, ini masih tambah 5, ini masih tambah 10, ini masih tambah
2, ini saya tambah 3 gitu ya. Nah, nanti yang berbeda panjangnya itu bisa kita potong ya, kita potong mulai dari bahasa yang sama persis di sini. Nah, yang depan bisa kita potong. Proses pemotongan sequence di awal dan di akhir dari suatu hasil penyejajaran ini namanya trimming. Nah, kemudian nanti bisa lanjut ke penyusunan pohon film. Untuk teorinya sampai di sini ada pertanyaan kah? Cukup jelas ya? Mungkin untuk saat ini cukup jelas, Bu. Pertanyaan mengikuti waktu praktik saja, Ibu. Ya. Sekarang pertanyaan saya ke kalian, adakah di antara kalian yang sudah pernah mempraktekkan analisis sequence? Dari saya belum, Ibu. Pertanyaan saya yang kalau apa? Kalau untuk penggunaan aplikasi Mega sudah. Oh ya. Untuk menggunakan aplikasi Mega apa saja kamu pakainya? Bagaimana, Ibu? Kamu pakai aplikasi Mega untuk apa saja kemarin? Untuk Identifikasi kekerabatan ini. Iya, Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Retno, sudah diajarkan ini, Bu, penggunaan Mega dalam matkul biosistematika mengenai kekerabatan individu, Ibu, dan varietas begitu. Oke, baik. Berarti alhamdulillah enak saya. Berarti untuk pohon filogenetik nanti sudah tidak perlu lagi, tinggal kalian bisa praktek-praktek sendiri ya. Tinggal masukin aja gitu ya. Oke, nah sekarang yang belum berarti apa? Membaca sequence. Iya, Ibu. Belum pernah untuk aplikasi bioetik. Ya, baik. Nah, kalau membaca sequence itu syaratnya memang kalian harus sudah punya sequence gitu. Adakah di antara kalian yang sudah punya sequence? Ada yang pernah PCR sampai sequencing? Saya belum pernah menggunakan lewat aplikasi itu. Ya, baiklah. Oke. Soalnya kalau sequence.ap1 itu kemarin saya coba, saya kopas ke WA itu kok nggak mau, jadi saya harus lewat email kalau mengirimkan gitu. Entah WA saya yang jadul atau apa ya, atau gimana ya. Sebentar, saya tak mengabsenkan dulu ya, ini kok banyak yang nggak bisa absen. Saya
panggil aja satu demi satu ya. Yang belum bisa absen. Loh, kok banyak sekali? Masa 49 dari 71 cumaan yang masuk? Oh, itu Ibu. Mungkin tadi kelupaan absen ketika utak-utik download view edit gitu, Bu. Oh, lagi lumayan banyak nih 41. Wahidatul ada ya? Hadir, Ibu. Sofi. Enggak. Sofi Hanifah enggak ada. Enggak tinggal. Naila Rizkia. Raffi Satria. Naila Rizkia hadir, Ibu. Oke, Naila Rizkia hadir. Raffi Satria. Hadir Ibu. Hadir. Aduh. Dinsa. Umi. Imtina. Indira. Suci Divya. Tri. Suci Divya hadir, Ibu. Suci Divya hadir. Tri Indira belum ada. Siapa? Tri Oktavianti hadir, Ibu. Ya. Indira. Umi. Imtinan. Dinsa. Dinsa hadir, Ibu. Oke. Ibu. Kok nggak mau hijau, Din? Oke, sudah. Bu. Sudah. Haniatul kan Chandra ada ya tadi. Haniatul hadir, Ibu. Ya. Ulul ada. Oke, bentar aja. Dita hadir, Bu. Dita hadir, Sofi hadir, Azra Hadir, Ibu. Devi Salsabila Hadir, Ibu. ini tadi yang depan ada depan tadi Sofi sudah, kemudian ya Allah muridnya banyak sekali, 6 7 Mahatma hadir Ibu. Oke, Datu Hadir, Bu. Oke. 65 dari 71. Di saya 65 dari 71. Silakan yang lain mengurus gagal absen kalau tadi saya panggil tidak ada. Permisi, Bu. Siapa? Imtinan hadir, Ibu. Imtinan tadi di mana ya? Aduh, balik dari depan lagi nih. Imtinan ada, Umi, Latifah, Indira. Indira hadir, Ibu. Jadi tinggal Umi. 67 dari 71, 4 orang yang nggak ada. Permisi, Bu. Ya, Halo, Ibu. Ya. Oh, ini masih ada yang Ibu. kelewat. Ada satu kolom yang kelewat. Heskil. Ya, Heskil hadir, Ibu. Muhammad Dafiq. Dafiq hadir, Ibu.
Maria Salvita. Saya Ibu, hadir Ibu. Ibu, saya izin menyampaikan Bu, Maria Salvia. Heeh. Bu, Oh, saya saat ini kenapa? saya sedang mengikuti MBKM Bu di BRIN magang riset selama 1 semester Ibu. Nah, itu mendapat konversi SKS sebanyak 20. Bioinformatika merupakan salah satu mata kuliah yang dikonversikan nanti Ibu. Gitu ya. Ya berarti apa namanya? Sebenarnya kamu ndak ikut juga ndak apa-apa, tapi kamu harus lapor operator siapnya gitu ya supaya terekod di sini. UTS Ibu, UAS-nya pun kalau kamu nilaimu di sana bagus ya terkonversi bagus, tapi kalau jelek dan kamu tidak ikut yang di sini ya berarti sesuai dengan yang kau dapat di sana gitu ya. Baik. Ibu, terima kasih. Nah, sama-sama. Berarti tinggal satu mahasiswa yang nggak ada tadi, Umi ya. Umi nggak ada ya? Betul ya. Wes, tinggal ya. Baik, kita sampai apa nih? Saya screen materi lagi. Untuk konteks hasil sequencing di sini kita nerima .epi1 ya. Tapi kalau ini kemudian sudah kita buka, ini bisa kalau mau kita amankan, kita bisa simpan dalam ekstensi .fast atau .pdf. Ini nanti isinya juga sequence DNA, tapi formatnya FASTA, gitu ya. Kalau formatnya FASTA berarti sudah ATGC-nya saja. Gitu. Ini konteks tadi menyatukan hasil sequence antara primer forward dan primer reverse. Nah, selain bioedit dan mega tadi ya ada DNA start, DNA baser dan sebagainya. Langkah-langkahnya kalau menggunakan bioedit adalah saya cobanya kopas file, salah satu file ke ini ya, ke chat Teams ya, bisa nggak ya? Nggak mau. Mungkin bisa diupload via file di Oh ya, oke. Ya, baik. Saya upload lewat file coba. Oke, nanti saya upload lewat file Teams atau Kulon saja. Sekarang melihat dulu aja ya. Sekarang melihat step-stepnya dulu aja. Nggak kesuren. Mana tadi? Ini ya. Ini kalau menggunakan bioedit saja tidak menyeberang ke Mega. Ini begitu kita buka .epi1 tadi ya, .epi1 tadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada menu untuk bioedit, ada file, edit, view, zoom dan seterusnya ini ya. Tadi saya sudah katakan kalau hasil sequencingnya baik, itu puncaknya tinggi atau terpisah satu sama lain. Kalau puncaknya landai atau tidak terpisah satu sama lain, ini kromatogramnya jelek gitu ya. Kalau kromatogramnya baik, nah, tinggal lanjut ke analisis konteks dan seterusnya. Tapi kalau tidak baik gitu ya,
Kalau dari primer forward tidak baik, tapi dari primer reverse baik, ini bisa dilakukan analisis kontik atau penyesuaian gitu ya. Tapi kalau dua-duanya tidak baik, ya berarti mau tidak mau kita harus sequencing ulang. Gitu. Nah, harapannya kan kalau kita sudah mendapatkan sequence, itu ya nggak harus sequencing ulang gitu ya. Sequencing ulang itu berarti kemungkinan kita harus PCR ulang juga gitu ya, mengulangnya mulai dari PCR-nya. Gitu. Tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Gitu. Nah ini kita lihat ini ya. Untuk mendapatkan ida FASTA, ya kita mau menyimpan ke FASTA misalnya, kita bisa klik di sini, edit, kemudian ada copy FASTA format. Nah di sini nanti akan oh ya, di laptop kalian sudah harus ada program Notepad-nya ya. Nanti kita buka Notepad, kita paste di situ ya. Nanti akan tersimpan dalam format FASTA. Kalau tersimpan dalam format FASTA, yang tampak bukan kromatogramnya seperti ini, tapi yang tampak adalah GTAAC ini ya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kontek misalnya kita membutuhkan adanya kromatogram ini. Nah ini adalah hasil penyimpanan FASTA dalam Notepad. Yang tampak adalah bahasa-bahasa ini. Kemudian kita lakukan kontek. Kontek ini adalah rekonstruksi dari serangkaian bagian DNA yang saling tumpang tindih, atau bahasa mudahnya adalah penyesuaian dari dua urutan yang menjadi satu urutan. Gitu. Nah, mengapa perlu kontek? Kontek diperlukan karena setiap mesin sequencing itu memiliki keterbatasan kemampuan. Ya. Mesin sequencing sampai saat ini umumnya ya yang dimiliki oleh banyak institusi pendidikan itu umumnya maksimal 1000 base pair, ya, kecuali untuk sequencing yang whole genome itu alatnya khusus ya. Kalau sequencer biasa, nah, ini biasanya maksimal 1000 base pair. Nah, kalau kalian mau mengamplifikasi gen penyandi 16S rRNA misalnya, panjangnya sekitar 1500 base pair, kalian akan mendapatkan hasil pembacaan yang cukup baik di 1000 base pair pertama, tapi kemudian yang lain itu akan sudah tidak terbaca gitu. Nah, dengan adanya kontek, dengan adanya hasil pembacaan yang satu dari primer forward dan yang satu dari primer reverse, ya, kita akan membaca 1500 bahasa. Ya. Yang satu terbaca dengan baik di awal. Setelah 500 bahasa terakhir tidak baik, tidak terbaca, bukan tidak baik lagi, tidak terbaca. Nah, kalau kita punya satu lagi dari yang primer reverse itu ya, maka berarti ya ini misalnya saya mau pakai tali mana ya, di sini terlihatkah talinya? Terlihat. Terlihat ya. Kita mau membaca 1500 bahasa, ini tangan saya. 1500 bahasa adalah dari ujung tangan saya kiri sampai ke kanan. Tapi mesin sequencer hanya bisa membaca 1000. Nah, di hasil pembacaan dengan primer forward, di sini akan terbaca dengan baik sampai di sini. Tapi yang di belakang ini tidak terbaca. Nah, dengan adanya kontek, maka kita menggunakan primer reverse untuk membaca dari belakang. Nanti akan terbaca dengan baik dari ujung ini sampai di sini, terbaca dengan baik. Yang belakang tidak terbaca. Nah, ini kalau kita tumpang tindihkan, ya, dua sequence tadi kita tumpang tindihkan, jadi begini. Nanti ada dua urutan yang akan bisa dikopaskan gitu ya.
yang tadi di atas itu sekuensnya kurang, bisa kita isi dari yang bawah. Yang di sini kurang, bisa kita isi dari yang atas. Itu namanya kontek. Kalian bisa melihat saya tadi ya? Bisa, Bu. Bisa, oke, baik. Karena di saya gambarnya masih coret. Berarti foto saya tidak terlihat. Sampai mana tadi? Nah, ini ya. Analisis konteks, sequence, forward dan reverse sudah nih tadi. Tujuannya ini adalah meminimalisasi kemungkinan kesalahan dalam proses sequencing. Nanti kalau sudah disesuaikan keduanya, ini dapat digabungkan untuk mendapatkan sebuah sequence yang utuh, sequence gen yang utuh. Nah, bagaimana langkahnya? Kalian yang sudah punya bioedit, silahkan mulai coba dibuka program bioeditnya ya. Buka new alignment pada program bioedit, kemudian file, import sequence alignment file. Nah, di sini kita masukkan ya sequence kita ya. Baik sequence yang dari forward maupun sequence dari reverse. Nah, kemudian nanti dapatkan hasil seperti ini ya. Dapatkan hasil seperti ini. Di sini hasil pembacaannya akan masih ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya, bahasa-bahasanya, hasil pembacaan bahasanya. Kemudian nanti untuk yang hasil pembacaan dari primer reverse, untuk hasil pembacaan dari primer reverse, karena primer reverse itu membacanya dari belakang, maka supaya sama dengan yang dari primer forward, ini harus dibalik. Bagaimana cara membaliknya? Cara membaliknya adalah melalui menu sequence nucleic acid, kemudian reverse complement. Ya, reverse complement ini adalah pembalikan sequence. Ya, pembalikan sequence. Yang di belakang pindah ke depan dan sebaliknya. Nah, setelah dilakukan reverse complement, nanti akan terlihat lebih banyak kemiripannya ya. Akan lebih banyak kemiripannya. Namun karena yang satu dibaca dari primer depan, yang satu dibaca dari primer belakang, tadi di gambaran tali saya ya, ada sebagian yang di depan itu tidak ada hasil pembacaannya. Kalau tidak ada hasil pembacaannya, dia tertulis sebagai strip-strip ini ya, tidak terbaca. Untuk yang dari primer forward di sini. Sedangkan yang dari primer reverse di sini di depan dia penuh, tapi di belakang mungkin ada banyak yang strip seperti ini. Nah, jika sudah demikian, maka kita blok kedua sequence ini ya, kita blok, lalu dilakukan pairwise alignment atau penyejajaran. Nah, pakainya apa? Sequence, pairwise alignment, align to sequence. Tuh, ya. Jadi dari sini nih sequence, kemudian pairwise alignment, lalu align to sequence. Nanti hasilnya adalah ini. Hasilnya sudah menjadi suatu, ini namanya ini akan muncul konsensus ya. Akan muncul akan muncul satu urutan yang merupakan penggabungan dari dua urutan sebelumnya di atasnya. Sequence ini yang bisa kalian simpan sebagai data kalian yang sesungguhnya. Gitu ya. Misalnya kalian mengamplifikasi gen penyandi 16S rRNA dari bakteri Bacillus subtilis strain 12 gitu ya. Yang di sini primer forwardnya, di sini primer reverse-nya, di sini hasil konteknya atau konsensusnya.
Yang disimpan adalah yang di belakang ini. Yang di depan ini sudah bisa kalian hapus ya dengan mengklik kanan sekuensnya, kemudian kita delete gitu. Tadi. Nah, kalau sudah apa namanya, sudah ketemu hasil konteksnya, ini bisa kita simpan dalam bentuk notepad ya, dalam bentuk pasta ya, disimpan dalam notepad. Ini kita edit copy sequence to clipboard pasta format. Kemudian ini file ini bisa kita buka lagi di file notepad paste sequence consensus. Nanti hasilnya ini tadi ya, ini menunya, kemudian hasilnya ini, hasilnya di notepad akan muncul tampilan pasta kita. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan, misalnya kita file save as apa tadi 16 srRNA Bacillus subtilis strain 12 misalnya gitu. Nah, ini akan tersimpan dalam ekstensi .txt. Nah, di sini yang ekstensi ini dari Notepad ini bisa kita lanjut untuk kita lakukan blast ataupun nanti penyusunan pohon filogenetik. Ini kalau menggunakan bioedit. Sedangkan kalau menggunakan Mega itu kalau untuk menggunakan Mega berarti kalian sudah pernah kan? Pernah, Ibu. Pernah. Gimana kalau Mega? Lupa, ada yang bisa Ibu. mempraktekkan, coba. Mirip sebenarnya ya, mirip sebenarnya kita dapatkan file, tapi kalau Mega saya malah tidak perlu menyimpannya dalam notepad begini. Dari kromatogram ini bisa kita langsung masukkan di Mega ya. Kita masukkan ke Mega, kita panggil sequence dari forward, kita kopikan, copy paste gitu ini, kemudian yang dari reverse juga. Nah, lalu kita blok, kita lakukan alignment dengan menggunakan Maskell atau cluster ya. Nanti hasilnya juga akan sama, menjadi seperti ini ya, menjadi satu seperti ini. Pada Mega juga ada proses reverse complement ya, mana reverse complement untuk yang dari primer reverse. Jadi untuk hasil pembacaan dari primer reverse jangan lupa dilakukan reverse complement pada saat melakukan analisis sequence gitu ya. Kalau lupa ya nanti nggak dapat hasil. Nah, ini dapat hasil seperti ini. Nah, sequence inilah yang kemudian bisa lanjut ke analisis berikutnya, baik blast, penyusunan pohon filogenetik dan sebagainya. Gitu. Ya, nah, nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri di rumah kalau sudah mendapatkan sekuensnya. Nanti saya kirim sekuensnya, kemudian kalian coba ya. Pertanyaan saya untuk kalian kelas A,
kelas A ya ini ya. Untuk bioinformatika, kalian sudah mendapat tugas apa dari Bu Nurjana sebelum UTS? Nah, untuk tugasnya Ibu, kemarin kita suruh yang flat file dianalisis, habis itu yang tugas Ya. itu yang tugas pertama, yang tugas kedua itu kalau nggak salah suruh buat primer sama blast Bu. Oke, berarti untuk tugas sudah cukup banyak sih kalian ya. Apa namanya? Mestinya sudah cukup apa ya? Cukup bisa dievaluasi gitu ya. Nah, untuk analisis sequence nanti bisa kalian coba sendiri dulu di rumah, atau saya rundingkan dengan Bu Nurjana apakah ini perlu penugasan lagi atau tidak gitu ya, karena untuk kalian itu tidak ada praktikum, jadi prakteknya itu ya sudah include di perkuliahan ini gitu ya. Untuk gambaran kasar sebelum praktek tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Untuk analisis sequence. Mungkin belum Ibu. Belum, Bu. Belum, oke. Baik, kalau belum atau tidak, nah, mudah-mudahan tidak ya. Kalau belum itu berarti kemungkinan masih ada pertanyaan. Kalau tidak, itu insya Allah sudah jelas seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada pertanyaan, artinya sudah jelas semua. Berarti untuk kuliahnya analisis sequence saya cukupkan sekian. Nah, nanti saya upload aja ya contoh sequence-nya gitu. Kemarin teman-teman biotek itu ada contoh sequence juga, kok bisa dikirim lewat WA ya. Bioinformatika, asisten bioinformatika. Ini ada contoh sequence ya yang digunakan oleh teman-teman biotek untuk praktikum. Ini coba saya kirim ke WA-nya Mbak Retno. Ya, nanti kalian coba buka. Mbak Retno dulu mungkin yang coba buka lewat Bioedit bisa atau tidak. Kalau bisa ya pakai itu, nggak perlu saya menunggu dari kulon, karena kulonnya itu sekarang dibuka lemot sekali, agak susah gitu ya. Saya coba kalau saya kirim ke Mbak Retno. Coba Mbak Retno, file, kalau di HP nggak bisa ya dibuka ya. Ya, Ibu, saya coba buka. Itu ada primer forward dan primer reverse. Silakan nanti di-share pada teman-teman untuk dicoba sendiri di rumah. Nanti kalau ada kesulitan minggu depan kita diskusikan. Itu ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadiran dan aktivitas partisipasi aktif kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.